Bu Levi, saya mohon izin 2 menit ya untuk, Ya, nelpon dulu 3 oh ya, menit. silakan. Ya, Pak ya. Jadi silakan. Prof. Saya tadi lihat Siap. sebetulnya kan untuk informasi kesehatan pensiun dengan remunerasi ini sebetulnya kita juga ada perbedaan. Baik, mungkin dari teman-teman, siapa tahu ada yang mau disiapkan lagi juga pertanyaannya, silakan ya ditanyakan kepada ahlinya, mumpung memang kalau untuk saya bidangnya ini luar biasa, butuh sekolah lagi kayaknya secara khusus ya. Silahkan. Ya, oke, saya kembali. Silakan, kalau ada diskusi. Ya, silakan Mas Ali. Ya, Prof, terima kasih atas ininya ya, pencerahannya ya. Saya sebenarnya terkait blockchain sama Bitcoin dan teman-temannya itu dulu sempat belajar juga dari tahun 2000. Pertama kali mining Ethereum dulu 2018 kalau nggak salah. Terus belajar tentang Bitcoin dan lain-lain itu tentang X Infinity juga tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu juga saya coba pelajarin dulu. Cuman memang mungkin banyak yang apa ya, ada ini jujur saya nyiapin 5 pertanyaan nih Prof, nggak apa-apa ya? Ya, mangga, Terus silakan. kayaknya ini Justru lebih agak enak. jadi nggak terlalu nyambung dengan ESDG, boleh nih gimana Bu? Saya jadi malah tertarik dengan blockchain-nya gitu, nggak apa-apa ya? Oh ya, Mumpung silakan. ketemu Mas Prof Andri. Mas Ali, blockchain itu bukan berarti terlepas dari SDG loh. Justru SDG itu didukung teknologi, salah satunya blockchain. Ah ya, oke, siap. Mangga. Ya, mungkin ada 2 kategori pertanyaan gitu ya Prof. Sorry, ini mungkin Ya, yang pertama terkait blockchain-nya dulu ya. Ya. Terkait security sih Prof. Jadi kan memang Ya. yang saya tahu juga memang sangat, mungkin kalau kata-katanya sangat sulit untuk melakukan attack ya, melakukan penyerangan Ya. terhadap teknologi blockchain. Berarti kan bukan berarti tidak mungkin gitu ya. Itu kan sangat sulit, mungkin terkait computing power yang sekarang masih belum kuat atau gimana gitu ya. Nah, Ya. mungkin apakah sejauh ini udah ada belum sih Prof terkait penelitian terkait penyerangan gitu ya, attack terhadap blockchain? Dan apakah Ya. sudah ada yang, wah ini kayaknya bisa berhasil nih gitu ke depannya? Ya. Mungkin itu, terus masih terkait security juga yang kedua, mungkin lebih ke arah finansialnya ini ya. Yang saya tahu itu kan sekarang di Indonesia juga udah banyak, di luar negeri udah banyak, untuk misalkan kita beli Bitcoin, kita beli Ethereum dan lain-lain mata uang digital itu lewat satu aplikasi gitu ya. Itu mereka bertindak sebagai mungkin bisa dibilang bursanya. Nah, terkait security-nya itu tadi mungkin private key-nya, kemudian terkait desentralisasi itu apakah prinsip-prinsip itu masih relevan dengan adanya pihak ketiga? Jadi kayak saya lihat mereka itu jadi pihak ketiganya gitu, sama jadi bukan agak semi nggak decentralized gitu jadinya. Mungkin 2 itu dulu Prof terkait security-nya.
Saya jawab dulu ya, Mas Ali ya, Ya. supaya saya nggak lupa. Iya. Jadi yang pertama security. Jadi apa namanya? Memang sampai saat ini sudah banyak metodologi untuk digunakan untuk menyerang blockchain, ya. Tapi blockchain sendiri kan banyak macamnya ya. Jadi prinsipnya blockchain itu dia aman kalau makin banyak node, ya. Jadi kalau node-nya udah jutaan kayak Bitcoin, yang mana susah, ya. Jadi dalam sejarah Bitcoin dari tahun 2009, 2008 sampai sekarang tidak pernah Bitcoin itu bisa dibobol. Ya karena memang secara teoretikal impossible, ya, kecuali orang menemukan metodologi baru gimana caranya. Saya rasa almost impossible lah, ya. Kenapa kayak gitu? Ya karena untuk kita merubah butuh computing power tadi, ya. Kemudian yang kedua karena dia desentralisasi. Jadi ngerubah satu dia harus ngerubah at least 51%. 51% dari ratusan juta is impossible, ya. Kemudian Bitcoin banyak mengalami dicolong segala macam. Itu bukan teknologinya. Jadi tadi Mas, yang pertanyaan kedua namanya exchange, ya. Exchange itu bursanya menukar uang kita rupiah atau dolar ke mata uang digital, dalam hal ini kripto, ya. Jadi dia pakai exchange. Jadi perannya memang jadi sebagai maklar, ya. Jadi dia menjadi pihak ketiga. Tapi kalau udah di dalam Bitcoin-nya itu fully decentralized, ya. Di dalam di dalam blockchain-nya itu fully decentralized. Kecuali yang selain Bitcoin. Yang selain Bitcoin tidak fully decentralized, ya. Ethereum segala macam itu tidak fully decentralized. Kita bisa identifikasi siapa orangnya, siapa yayasannya, supply tokennya berapa banyak, siapa penguasa terbanyaknya, itu semua transparan. Hanya Bitcoin yang yang tidak ada manusia di sananya. Ya, sampai sekarang kita nggak tahu. Jadi prinsip yang pertama tadi ya memang sulit, dan beberapa kejadian kecolongan Bitcoin karena faktor human error atau exchange-nya dibobol, Bitcoin-nya dibawa lari. Terus kemudian yang kedua, jadi ceritanya gimana supaya kita fully decentralized lagi. Jadi kalau kita beli Bitcoin di dalam exchange, kita punya dua pilihan, ya. Uangnya disimpan di exchange, artinya kita percayakan orang itu untuk memegang uang kita, atau uangnya disimpan oleh kita sendiri, yaitu our own wallet. Yang saya ceritakan tadi, own wallet. Jadi kalau kita simpan di tempat kita, ya artinya tanggung jawabnya di kita. Ini namanya saya lupa namanya, ya. Non-custodial. Non-custodial, jadi kita yang bertanggung jawab terhadap wallet kita sendiri. Kalau kita lupa passwordnya, kita lupa ya passwordnya dan apa, kita udah hilang duitnya. Kita nggak bisa nanya ke yang lain kecuali kita di custodial model si exchange tadi, ya. Kita bisa nanya, dia akan berfungsi sebagai bank. Coba dong, buka dong rekening saya, gitu, ya. Jadi kayak gitu. Jadi apakah baik apa jelek? Ya jelas kita punya banyak option. Gitu Mas Ali. Apakah menjawab, Mas? Ya, berarti yang kedua tadi mereka tuh nggak punya akses terhadap wallet kita sebenarnya ya? Atau punya? yang non custodial nggak punya akses. Nggak punya Yang ya custodial mereka punya akses. Makanya Bitcoin itu banyak dibobol karena si custodialnya kabur. Ada filmnya tuh di Netflix, judulnya Trust No One itu, ya, filmnya, di mana uangnya dibawa kabur oleh exchange. Exchange kan bisa orang juga, ya, di belakangnya. Gitu. Itu best practice-nya sekarang kayaknya orang-orang kan pakai exchange itu ya, Prof, ya. Kayaknya mereka opsi yang ya sebaiknya non custodial, ya. Kenapa orang pakai custodial di exchange? Karena exchange itu menawarkan kayak bank lah, ya. Kalau kita ada di Bank Mandiri atau itu kan uangnya bisa membayar listrik, bisa beli investasi, ya. Itu sama. Exchange itu kan nawarin ke Mas Ali, coba uangnya disimpan di sini, nanti dapat deposito, ya, namanya earning. Bisa dipinjam mereka untuk melakukan staking, ya, kayak gitu. ya. Jadi kalau kita mau sendiri, ya bisa dengan wallet kita sendiri, tapi kita repot. Maksudnya kita takes more time untuk mencari layanan, mencari sendirilah, nggak disediakan oleh AI-nya, gitu, ya. Nah itu bisa juga, jadi tinggal kita punya pilihan aja, gitu. Oke, Prof. Terima kasih, Prof, menjawab. Mungkin ada dua tambahan pertanyaan lagi terakhir, Prof. Silakan. Yang berikutnya itu tentang praktikalnya, ya. Jadi
kalau yang saya lihat kan ini kayaknya akan banyak dinikmati oleh orang-orang yang punya akses terhadap katakanlah internet gitu, yang udah familiar terhadap teknologi lah. Hmm, Sedangkan hmm, mungkin orang-orang yang kayak tadi contoh kita mau ngasih 5.000 ke orang lain, misalkan ada orang di pinggir jalan gitu, kita mau sedekah atau apa gitu ya, hmm, ngasih uang 5.000 rupiah itu akan lebih mudah menggunakan uang kertas dibandingkan dengan mereka belum exactly. tentu punya wallet ya kayak gitu. Nah, jadi mungkin pengen tanya tentang seberapa praktis sih Uang mungkin digital. Bitcoin gitu ya, terkait Ya, sosialnya lah, terkait sosialnya. ya, Jadi kan ya itu tadi nggak bisa dinikmatin oleh seluruh kalangan kalau menurut saya. ya. Itu sama mungkin berikutnya terakhir gimana dampaknya misalkan kita fokus Bitcoin gitu ya Prof ya. Hmm, Misalkan Bitcoin ini sudah 100% berhasil gitu terimplementasi di dunia, hmm. pengen tahu impact-nya sih terhadap pertumbuhan ekonomi di mungkin secara lokal atau secara global gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu akan seperti apa? Karena kita Ya, tahu kan Bitcoin jumlahnya terbatas gitu ya. hmm. Ya, baik. Yang pertama ya. Jadi ini gimana dampak uang digital ke teman-teman atau penduduk yang tidak punya akses atau literasi. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya ya sejak tahun 2023 Bank Indonesia itu mau ngeluarin rupiah digital. Sudah diomongin bolak-balik akan keluar 2003, akan keluar 2024, sampai sekarang belum. Jadi ada pemikiran bahwa eh, saya nggak ngomong Bitcoin ya. Bitcoin itu tidak praktis Mas dibuat transaksi karena too slow and too expensive ya. Jadi owning Bitcoin itu kayak punya emas dan nggak semua orang punya emas. Orang itu butuh butuh uang, bukan butuh emas. Butuh uang untuk melakukan pembayaran. Kalau emas kan itu aset ya. Jadi nggak semua orang punya mobil, nggak semua orang punya rumah, itulah Bitcoin. Jadi Bitcoin itu bukan di trading sehari-hari untuk pembayaran. Karena apa? Karena harganya sangat mahal. Kemudian yang kedua, cost transaksinya juga mahal dan dia sangat slow. Jadi kebanyakan Bitcoin use case-nya adalah disimpan asetnya untuk dianakkan gitu. Dianakkan ya. Jadi kayak punya punya emas ya apa emasnya digadaikan untuk funding atau dipinjamkan orang dapat bunga. Kayak gitu tuh use case-nya yang paling umum di dunia ya. Nah, sekarang saya balik lagi. Jadi yang praktikalnya apa? Uang digital. Ya, uang digital yang bagus adalah uang digital yang dikeluarkan oleh negara. Namanya adalah CBDC, Central Bank Digital Currency. Ya, ini akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kita punya pemikiran karena saya ikut risetnya dan saya ngajar juga di Bank Indonesia. Apa namanya eh, membangun bank supaya orang punya akses ke uang kertas jauh lebih mahal daripada membangun uang digital. Kebayang nggak? Orang di pedalaman Papua ngirim uang ke sana itu mahal. Bangun fisik bank itu mahal. Tapi membangun tower telekomunikasi itu jauh lebih murah. Itu yang pertama. Jadi tujuannya memang financial inclusion. Gimana uang itu bisa diakses semua warga dengan mudah. Artinya memang akan ada warga yang literasinya kurang. Tapi kalau kita lihat komposisi Indonesia, 52%, 55% Gen Z, Gen Y, selama beberapa tahun ke depan, mereka kan udah tercover itu Mas. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang digital native. Ya, walaupun pasti ada orang yang di pedalaman juga. Ya, jadi sekarang tidak berarti uang digital akan menggantikan uang kertas. Uang kertas akan berjalan seperti layaknya uang kertas sekarang berjalan, tapi penggunaannya, use case-nya akan semakin mengecil, sementara uang digital akan semakin besar. Di regulator, di Bank Indonesia sendiri, penting melakukan itu, karena kalau nanti orang-orang menggunakan kripto semua untuk bermain aksi infinity dan lain sebagainya, itu kebijakan moneter tidak bisa terpotret, Mas. Peredaran uang nggak tahu, ya. Jadi dia nggak bisa tahu real digital economy value nggak tahu. Dia hanya tahu uang uang kertas yang beredar, uang kertas, uang logam beredar. Sementara uang kertas, uang logam makin berkecil. Digital ekonominya sendiri itu karena banyak nanti pakai stable coin, pakai kripto dan lain sebagainya. Makanya mereka perlu ngeluarin yang namanya CBDC ini supaya menggerakkan roda ekonomi real tetap ya, dan roda ekonomi digital yang kita sebut sebagai token ekonomi. Jadi dua-duanya akan
bisa dipantau dengan mudah karena ada uang resmi. Ya, jadi kalau nggak ada uang resmi, orang akan lari ke uang alternatif seperti yang terjadi saat ini. Itu ya Mas Ali ya. Menjawab. Ya, Prof. Sama satu lagi tadi yang terkait pertumbuhan ekonomi. Oh Ada ya, impact-nya nggak? ya, ya, Ada kaitannya ya. ya? Jadi banyak negara di dunia itu suffer dengan dominasi dolar. Ya, ya. Jadi dolar itu karena berkuasa, jadi ya saya bisa impose sanction ke Anda. Nah, salah satunya contohnya beberapa negara yang uangnya mengalami devaluasi yang tinggi, Zimbabwe, Venezuela, salah satunya El Salvador juga. Mereka mengadopsi Bitcoin. Ya, udahlah saya dicuekin di dunia nyata oleh Amerika, nggak apa-apa, saya main ke dunia digital aja. Jadi nilainya mereka devisanya menggunakan Bitcoin. Ya, Bitcoin itu sebagai tadi sama. Bitcoin sebagai benteng mereka untuk bargain, ya, untuk funding, untuk yang lain sebagainya. Jadi mereka bagus ada Bitcoin karena kalau mereka menggunakan mata uang mereka siapa yang mau mengapresiasi gitu ya? Karena mereka sudah dimusuhi oleh power country yang yaitu dalam hal ini kan de facto mata uang dunia itu kan dolar gitu. Jadi kalau dilihat ya pasti dia akan jadi lebih survive karena ada alternatif uang digital di mana dia bisa bergain uang ini untuk mendapatkan funding dan lain sebagainya. Gitu ya Mas Ali ya. Oke, Prof. Makasih, Prof. Siap, siap. Mungkin ada lagi pertanyaan rekan-rekan? Saya Prof izin nanya. Ya, silakan. Mas Ya, Himawan, mangga. tadi kan di PPT-nya Prof sempat bahas AI in economy era, Prof ya. Jadi mau nanya kebetulan tuh topik untuk proposal disertasi saya tuh terkait ini ya, terkait forecasting gitu ya, forecasting gangguan jaringan gitu. Yang mana berkaitan juga sama seperti behavior pelanggan atau behavior lingkungan gitu. Yang nanti akhirnya juga bisa nentuin churn gitu pada pelanggan gitu ya. Nah, mau nanya sih Prof, mungkin ada experience atau enggak ya, sekompleks apa sih sebenarnya penggunaan AI in economy era ini gitu ya. Maksudnya karena berkaitan dengan behavior gitu ya. Kan cukup sulit ya untuk memprediksi behavior gitu ya. Nah, terus nanti ke depannya kira-kira adopsinya AI di ekonomi era itu gimana, Prof? Itu sih. Ya, jadi AI itu, ya saya jawab yang kedua dulu ya Mas Himawan ya. AI itu Baik. udah core dari AI ekonomi, namanya juga AI. Jadi kenapa core? Jadi karena AI tadi mampu memprofiling secara individual, personal, ya. Yang mana itu tentunya kan kebutuhannya personal, ya. Jadi namanya personal gimana ya? Kita dipersonalisasi kayak kita sangat dihargai, kita sangat diperhatikan ya. Karena selama ini layanan yang lain tidak mampu melakukan personalisasi karena teknologinya nggak ada atau teknologinya nggak mampu, datanya nggak ada, sehingga saya nggak tahu apa sebenarnya spesifik dari Mas Himawan. Ya. Tapi dengan AI saya tahu Mas Himawan itu maunya apa. Dan itu kan Mas Himawan akan merasa dilayani lebih sehingga Mas Himawan nggak akan churn. Karena setiap kali saya mau churn, dia tahu maunya saya apa. Nah itu ya artinya kita smart mengcounter setiap customer komplain. Nah ini salah satu aspek juga yang kita sering hadapi ya. Dengan cepat. Kita kan sering sekali misalkan menggunakan chatbot, komplain lama nggak selesai-selesai, sampai akhirnya kita juga nggak bisa pindah karena ya sudahlah saya terima aja lah segala kekurangannya. Padahal kalau ada services yang lebih bagus, saya pasti pindah. Masalahnya nggak ada services yang lebih bagus, jadi saya nggak pindah gitu ya. Tapi dengan AI itu akan terselesaikan. Jadi problem di Indonesia saat ini adalah pilihan bisnis itu nggak banyak. Jadi kalau saya stuck dengan satu bisnis, untuk churn itu susah, ya, karena nggak ada pilihan better than that. Itu yang harus kita akui. Tapi apa namanya, sekaligus itu rezeki, jadi orang nggak pindah. Tapi sebenarnya secara kemampuan melakukan prediksi perilaku dengan AI itu belum kita optimalkan karena resikonya belum besar sebenarnya. Contohnya orang kalau nggak lari dari Telkom mau kemana, gitu kan? Nggak ada lagi sekarang gitu. Tapi somehow kalau nanti in the future kalau ada yang lain-lain ya kalau ada yang lain kita akan pindah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai seberapa kompleks
kuantifikasi behavior. Kuantifikasi behavior itu kompleks, Mas. Kalau kita nggak tahu apa yang kita cari, gitu ya. Jadi kalau sudah tahu apa yang kita cari, kita akan bikin use case-nya, kita akan bikin skenario-nya, apa yang ingin kita ketahui, kemudian apa yang kita lakukan adalah kita desain data collection-nya. Nah, problem riset yang sering kita temui adalah kita tidak mendesain data collection. Yang kita lakukan adalah data yang ada apa. Nah, ya, data yang ada apa, kita dapat datanya belum tentu menjawab kuantifikasi behavior tadi. Ya, misalkan tadi kalau tadi contohnya Bu Levi beli mie goreng atau nasi goreng, sebenarnya yang kita butuhkan tuh apa? Ya, kalau Bu Levi ditampilkan makanan milih apa? Mas Himawan tampilkan makanan milih apa? Kan simple as that ya. Tinggal diulang-ulangi aja pengambilan datanya lewat aplikasi yang kita desain data collection-nya. Mas Himawan, Bu Levi tidak merasa terganggu memberikan data, dan AI-nya juga makin pintar. Nah, itu artinya yang tadinya kompleks, kita bisa desain supaya tidak kompleks, karena kita tahu apa yang kita mau. Gitu ya, paham ya? Nah, saya ngerti sih kalau di studi kan kita nggak mendesain data collection tentunya, karena kan data collection itu adalah problem implementasi ya, problem deployment ya. Dan untuk membuat AI yang pinter, nggak bisa sekali putaran, ribuan kali putaran, ribuan kali iterasi, sehingga AI-nya jadi pinter. Gitu ya, Mas Himawan. Apakah cukup menjawab? Oke, cukup, Prof. Baik. Ya, Kebayang siap, sih. siap. Jadi sebenarnya emang perlu banyak iterasi lagi ya, maksudnya terkait ini gitu ya. Karena apa namanya, pun data yang dikumpulkan juga belum tentu relevan gitu ya. Ya, exactly. Dari big data itu most likely most of them is garbage. Kalau kita nggak tahu tujuan kita, itu garbage semua. Jadi kita harus memang membuat strategi data collection. Saya selalu bilang ke industri, create your strategy for data collection. That's number one. Apa tujuannya, data collection-nya apa, dan how to collect. Nah, itu kalau sudah kita jawab semua, AI-nya mah gampang, mudah. Nah, biasanya akademik itu mulai dari AI dulu. Akhirnya nggak punya data. Akhirnya datanya pakai data apa namanya simulasi, etc. Gitu kan? Oke. Baik, Prof. Ya, siap. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Rekan-rekan semua? Oh iya, Mbak, silakan. Ya, Mbak Aziza. Terima kasih Prof atas penjelasannya, sangat insightful gitu ya Prof. Tadi Prof bilang bahwa salah satu implementasi blockchain itu bisa di bidang healthcare gitu ya Prof. Kemudian di Eropa dan sebagainya itu sudah sangat mudah untuk kita merecord healthcare records dari token gitu. Terus kemudian sebenarnya kan implementasi teknologi di healthcare ini sudah dikembangkan dari berbagai tahun gitu. Cuman memang somehow di Indonesia agak sulit untuk adaptasi teknologi terhadap kesehatan gitu. Mungkin ya, banyak stakeholder, terus kemudian multi bidang juga yang terlibat gitu. Nah, kalau menurut Prof ini hal tersimpel yang mungkin bisa diimplementasi di bidang healthcare itu seperti apa kira-kira Prof? Kemudian ya yang mudah yang saat ini relevan gitu di Indonesia. Mungkin itu Prof. Oh, ini Mbak Aziza tentang blockchain ya tadi? Iya, betul. Ya, oke. Jadi saya ada riset blockchain di BPJS ya. Jadi membuat ini, pembuat apa namanya datanya itu apa sih? Kok saya istilahnya saya lupa. Sorry, agak sering-sering pikun. Membuat datanya itu supaya satu gitu ya, tidak terpecah-pecah gitu ya. Dia pakai itu. Security-nya juga ya. Ada nanti risetnya di Risetgate, Mbak Aziza bisa cek. Saya agak lupa detailnya. Kita buat
bagaimana kita bisa melindungi privacy dan juga integrasi data gitu ya, integrasi data dengan BPJS ya, dari data klaim data klaim dari rumah sakit yang bentuknya macam-macam, berbeda-beda. Bagaimana kita make sure bahwa data itu benar, kita gunakan blockchain, kita masukkan ke database di BPJS yang tentunya sudah seragam. Nah, itu salah satu use case-nya. Tapi menurut saya use case itu mudah. Karena apa? Karena kita nggak melibatkan orang rumah sakit. Kita nggak melibatkan orang BPJS yang bekerja di klaim. Kita hanya bermain di level back end. Kita hanya bermain di level level data. Ya, itu mudah. Kemudian di PLN lagi. Sorry, ini bisa dibuatkan di education, di healthcare, tapi saya membuatnya di PLN. Di PLN itu sebenarnya saya membuat prediksi dengan machine learning tentang berapa cost yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku, batu bara dan lain sebagainya. Pada setiap kita membuat model machine learning, datanya masuk, modelnya dibuat, itu kita catat di blockchain juga. Ya, jadi nanti kalau kita membuat identifikasi penyakit, pembuatan model, misalkan kanker dengan berdasarkan image recognition, nah ini evolusi modelnya bisa kita catatkan di blockchain juga. Dan itu tidak memerlukan orang rumah sakit ya sebenarnya, karena yang kita lakukan adalah modelnya di belakangnya juga ya. Nah, yang contoh yang saya tunjukkan tadi yang tentang bagaimana orang bisa menyimpan privasinya yang di Eropa tadi, itu yang langsung berhubungan dengan rumah sakit. Nah, itu tentu akan jadi banyak pro kontranya di Indonesia. Kan di Indonesia biasa tahu nama Aziza. Ini sekarang saya nggak tahu namanya siapa. Sebenarnya kan saya nggak perlu tahu nama Aziza kan. Saya sebagai dokter hanya perlu tahu wanita umur berapa dan sakitnya apa. Namanya mah urusan sendiri gitu kan. Nah, itu hal-hal yang belum bisa diterima di Indonesia. Jadi menurut saya hal yang paling mudah adalah mengimplementasikan blockchain di level back end, tapi jangan di front end. Jangan dengan menggunakan token, jangan menggunakan merubah alur. Itu menurut saya di Indonesia akan sulit. Dan memang di Indonesia terkenal ini ya, di healthcare itu tidak terlalu care dengan teknologi karena mereka akan merasa fine aja dengan teknologi yang ada sekarang. Itu ya. Oke deh Mbak Sisa. Siap. Ya baik, terima kasih. Ada lagi? Ya. Silakan Mbak Pulau. Ini ada satu nih. Bu Levi. Mas Ahmad. Izin Prof, saya Dana izin bertanya. Iya Mas Dana. Sekarang kan model generative AI gitu ya Prof ya, seperti ChatGPT, Gemini sekarang muncul sebagai teknologi yang udah serba bisa gitu ya Prof ya. Ya. Bisa generate teks, gambar, musik dan video gitu ya. Ya. Tapi kalau baca berita kan sekarang kemajuan AI atau mungkin nggak AI mungkin ya, pasti kan menuntut konsumsi energi ya Prof ya. Terus terkait dengan pusat data, terus ada juga korelasinya ke jejak karbon ya. Terus based on berita yang saya baca itu kan salah satu contohnya satu query di ChatGPT itu katanya 10 kali lebih besar ya dari search engine-nya Google ya. Nah, karena kuliah ini topiknya SDGs gitu ya Prof ya. Mungkin dari Prof ada tanggapan nggak ya? Apakah mungkin di dunia ini sudah ada formulasi untuk membahas hal itu atau seperti apa gitu ya Prof ya? Tadi Prof kan juga sudah bahas terkait dengan carbon trading ya. Mungkin ada tanggapannya Prof. Terima kasih Prof. Ya menarik ini. Saya sebenarnya saya baca juga itu bahwa query di AI akan spending so much energy ya, much more energy than current ya. Berarti demand untuk energi untuk data center itu kan besar ya. Dan masalahnya sekarang carbon footprint itu justru nggak banyak di data center. Banyaknya di industri besi, di industri apalagi lah ya, di industri di pesawat penerbangan. Justru saya heran kenapa di data center nggak ada gitu, pasti nggak banyak ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita mau gali di sana, menurut saya juga suatu hal yang menarik.
apalagi fenomenanya kita semakin hunger ya, semakin lapar energi ya, lapar data, lapar komputasi ya, lapar komputasi. Jadi menurut saya itu valid ya. Jadi mungkin bisa dipropos bagaimana perhitungan energi mereka yang mereka butuhkan dan bagaimana mereka bisa mencapai net zero di area data center itu. Menurut saya sih, saya justru belum pernah melihat kenapa Google nggak bayar carbon credit, nggak beli, kenapa Apple nggak bikin, kenapa Amazon nggak bikin, apakah mereka penguasa informasi, jadi mereka menutup-nutupi, ya itu satu hal yang menurut saya cukup menarik. Itu Mas Dana. Berarti kalau dari pendapat Prof harusnya ada kompensasi yang diberikan oleh pemilik teknologi gitu ya Prof ya. Tapi sekarang belum ada gitu ya. Unit bisnis loh ya, unit bisnis. Bisnisnya mereka harusnya mereka akan state berapa energi dan apa yang mereka lakukan untuk menzerokan ya energi yang mereka habiskan. Gitu. Ya. Makasih Prof. Cukup Prof. Ya, terima kasih Mas Dana. Saya kembalikan ke Bu Levi. Baik, Prof. Andri, kayaknya sudah cukup juga mungkin. Masih ada lagi mungkin teman-teman? Kalau tidak ada mungkin kayaknya sudah banyak juga pertanyaannya. Tadi juga sudah ada yang berseri gitu ya, cukup banyak, dan mudah-mudahan itu apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Andri juga bisa menjawab ya ke kegalauan kita terkait dengan AI, Big Data, dan blockchain. Baik, mungkin karena juga udah hampir habis waktunya kita, ya waktu kelas kita, dan apa yang disampaikan juga sudah sangat banyak. Mungkin perlu seri lagi nanti suatu saat, mungkin bisa di-extend lagi ya Prof. Andri ya, untuk bisa ya, silakan Bu. Menyampaikan banyak hal terkait ini. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi Prof. Andri atas penjelasannya, ilmunya, sharingnya buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas memberikan banyak gambaran sehingga memberikan banyak semangat juga nih buat teman-teman yang ini yang lumayan masih muda-muda juga ini Prof. Semangat ya. Ya, rata-rata juga sambil bekerja di Telkom ini Prof. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi tantangannya kalau di PLN aja maju, masa Telkom nggak maju? Oh iya, makanya itu. Saya riset sama PLN, sama Telkom belum pernah. Iya. Bisnis PLN juga cukup ini ya, dari hulu ke hilirnya kan di monopoli juga oleh PLN. Sementara kalau Telkom banyak saingannya. Akhirnya kan harusnya menumbuhkan banyak semangat ya untuk bisa lebih survive. Iya. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Kita cukupkan untuk kelas kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih banyak Prof. Monggo semua.